Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita semua dan teman-teman berada dalam lindungan Allah dan selalu sehat semua. Amin. Pada malam hari ini kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil diskusi kami itu tentang teori permainan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama kelompok yang terlibat dalam diskusi teori permainan ini. Yang pertama itu ada Cindy Wulandari, yang kedua ada Fitri Rahmadani, yang ketiga ada Guntur Syaputra, yang keempat ada Ikram Deza Pratama, yang kelima ada Ivan Fitianola, yang keenam ada Najwa Bintang Maharani, yang ketujuh ada Ratna Mulyanti. Baiklah, saya akan langsung masuk dalam materi. Yang pertama itu membahas apa itu definisi dari metode permainan ini. Untuk definisinya, metode permainan ini merupakan metode optimasi untuk menyelesaikan permasalahan secara optimal antara dua orang, dua kelompok, atau lebih, yang secara bersamaan juga memiliki kepentingan untuk mengoptimumkan pencapaian tujuan mereka. Nah, untuk sejarah teori permainan ini tuh mempunyai 3 sejarah. Yang pertama, ada James Wall de Graaf pada tanggal 13 November 1713. Dia memperkenalkan konsep minimax itu sebagai cara untuk menyelesaikan permainan dua orang dengan strategi campuran. Nah, yang kedua itu ada Emile Borel yang telah membuat formulasi modern tentang strategi campuran dalam teori permainan pada tahun 1921 sampai dengan 1927. Nah, yang tiga ini ada George B. Dantzig mengembangkan pemecahan simplex itu pada tahun 1947. Selanjutnya, semua situasi kompetitif yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat berikut dapat disebut sebagai permainan atau games, yaitu yang pertama, jumlah pemain terbatas. Yang kedua, untuk setiap pemain ada sejumlah kemungkinan tindakan yang terbatas. Yang ketiga, ada pertentangan kepentingan antara pemain. Yang keempat, aturan permainan untuk mengatur di dalam memilih tindakan diketahui oleh setiap pemain. Yang kelima, hasil seluruh kombinasi tindakan yang mungkin dilakukan berupa bilangan yang positif, negatif, atau nol. Tanda negatif merupakan simbol kekalahan. Jadi, begitu permainan sudah selesai, pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sejumlah yang sudah ditentukan. Nilai ini dinamakan payoff. Klasifikasi game teori dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kita lihat dari jumlah pemain, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu permainan 2 orang. Yang kedua yaitu permainan n orang atau lebih dari 2 orang. Yang kedua yaitu dilihat dari segi nilai permainan, dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu permainan jumlah 0. Yang kedua yaitu permainan jumlah bukan 0. Dan yang ketiga dilihat dari strategi permainan, dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu strategi permainan murni atau pure strategi. Yang kedua yaitu strategi permainan campuran atau mixed strategi. Selanjutnya, two players atau zero sum game. Ada 2 macam two person zero sum game. Pertama, jenis permainan strategi murni atau pure strategi game, di mana setiap pemain hanya menjalankan strategi tunggal. Dan yang kedua, permainan strategi campuran atau mixed strategi games, di mana kedua pemain menjalankan strategi yang berbeda-beda. Contohnya, player 1 mengganti logo brand atau A1, melakukan diskon atau A2. Selanjutnya, player 2 endorse artis lokal atau B1, menambah volume produk atau B2. Yang terakhir, mendapatkan hadiah atau B3. Kita akan melanjutkan di payoff matrix ya. Payoff itu sendiri adalah nilai hasil. Payoff itu terdiri dari informasi ketika dua strategi bertemu, maka itu disebut dengan nilai hasil atau payoff ya. Dan kita bisa lihat yang sebelah kiri ini ada player 1 dengan S11 itu maksudnya strategi 1, strategi 2,
sampai strategi M. Dan player 2 ada strategi 1, 2 dan seterusnya sampai N. Dan biasanya nggak harus berimbang ya, bisa boleh 3 atau 3 kali 4 strategi gitu ya. Nah, dengan simbol H ini adalah maksudnya H11 ini maksudnya ketika player 1 menggunakan strategi satunya dan player 2 menggunakan strategi satunya, berjumpalah di H11 itu adalah nilai hasil. Kira-kira seperti itu. Untuk lainnya begitu juga ya. Nah, kita beralih ke kanan ini. Ya, saya akan menjelaskan maksud dari nilai angka tersebut dan nilai hasil tersebut. Kita sudah lihat di sini ada player 2 dan player 1. Player 1 dan player 2 ya. Player 1 dengan menggunakan 3 strateginya dan player 2 dengan menggunakan 3 strategi ya. Nah, kita contohkan aja nilai 30 tuh ya. Ketika player 1 menggunakan A1 dan player 2 menggunakan B1-nya, berjumpalah nilai hasilnya 30. 30 itu apa? 30 itu kayak seperti entah 30 juta, tergantung satu-satunya persen, unit. Nah, ketika player 1 menggunakan A1, maka didapatkan keuntungan 30 juta misalnya. Dan sedangkan untuk player 2-nya ketika menggunakan B1, ketika player 2 menggunakan B1 dan player 1 menggunakan A1-nya, maka mengalami kerugian 30 juta. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana dengan minus? Minus ini kita contohkan minus 90. Nah, minus 90 ini ketika player 1 menggunakan strategi A1-nya dan player 2 menggunakan strategi B3-nya, maka player 1 akan mengalami kerugian sekitar 90 juta dan player 2 akan mendapat keuntungan 90 juta. Nah, kira-kira begitulah tentang payoff metric itu nilai hasil ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pure strategi ya. Pure strategi. Baik, saya akan jelaskan di sebelah kiri ini sudah kita dapat nilai hasil ya, informasinya ya. Player 1 ada menggunakan 2 strategi dan player 2 menggunakan 3 strategi dengan nilai masing-masing ya. Kita lihat nilai baris kita tambahkan min barisnya yang sebelah kanan ini dan maksimal kolom di sebelah bawah ini ya. Nah, kita cari dulu. Kita mencari nilai dari min baris ini ya. Baris pertama itu kita cari angka terkecilnya dahulu. Angka terkecil dari setiap barisnya ya. Di strategi satunya A1 tuh ya. Kita lihat di sini ada 192, berarti kita taruh 1. Nah, untuk yang strategi 2-nya yang nilai terkecilnya ada nilai angka 4. Nah, setelah kita dapat nilai setiap masing-masing baris, kita cari nilai terbesar dari setelah yang kita cari tadi adalah angka 4. Nah, ini disebut dengan maksimin ya, maksimin. Nah, bagaimana dengan kolom? Kolom kita cari angka nilai terbesar ya, nilai terbesar dari setiap kolom. Nah, dari B1 ini ada 8, B2 ada 9, B3 ada 4. Nah, setelah kita dapat, maka maksimal kolom ini yang kita cari adalah angka terkecilnya. Angka terkecil tersebut adalah angka 4. Nah, di sini sudah kita jumpakan saddle point atau titik point itu. Nah, itu biasa disebut dengan titik point atau saddle point sendiri ya. Nah, kesimpulan yang kita dapat setelah menggunakan pure strategi ini adalah dengan menggunakan strategi murni atau pure strategi, player A akan melakukan strategi A2 melakukan diskon, sementara player 2 akan melakukan strategi B3 atau memberikan hadiah. Sudah kita lihat di slide sebelumnya ya, ada soal tadi. Dengan nilai permainan didapat adalah sebesar 4. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran untuk pure strategi. Ini cukup mudah ya. Nah, cara mencari min baris, min set strategi, dan max kolom. Min baris yaitu kita mencari angka yang terkecil. Yang kolom pertama, A1 B1-nya 7 dan B2-nya 3. 7 dengan 3, angka yang terkecil adalah 3. Kolom kedua, A2 B1-nya 5
B2-nya 11. 5 dengan 11, angka yang terkecil adalah 5. Selanjutnya kita mencari max kolom, yaitu mencari angka yang terbesar. A1, B1-nya 7, A2, 5. 7 dengan 5, angka yang terbesar adalah 7. Kolom kedua, A1, B2-nya 3, A2, B2-nya 11. 3 dengan 11, angka yang terbesar adalah 11. Di sini tidak ada slide point. Jadi maksiminnya 5, minimaxnya 7. Jadi 5 sama dengan 7. Selanjutnya mencari oddsman, yaitu dengan cara mengali silangkannya. Yang pertama, A1, B1-nya 7, B2-nya 3. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Itu kita isi di oddsman kolom A2. Yang kedua, A2-nya B1 5, B2 11. 5 dikurang 11 hasilnya 6. Jadi kita isi di oddsman A1, yaitu di kolom pertama. Oddsman yang pertama tadi itu dinamakan P1 dan P2. Yang P1 sama dengan 6, itu kita ambil dari oddsman A1 per 6 ditambah 4 sama dengan 6/10. Kita sederhanakan menjadi 3/5. Yang kedua, P2 sama dengan 4. 4 itu kita ambil dari angka oddsman A2. 4/6 ditambah 4 sama dengan 4/10. Jadi kita sederhanakan sama dengan 2/5. Selanjutnya mencari oddsman yang kedua, yaitu kita ambil dari angka B1 A1 7, B1 A2 5. 7 kurang 5 hasilnya 2. Jadi kita isi di oddsman B2. Yang kedua, A1 B2-nya 3, A2 B2 11. 3 kurang 11 hasilnya 8. Kita isi di oddsman B1. Oddsman kedua ini dinamakan Q1 dan Q2. Q1 sama dengan 8, kita ambil dari B1. Per 8 ditambah 2 sama dengan 8/10. Kita sederhanakan menjadi 4/5. Yang kedua yaitu mencari Q2. Q2 sama dengan 2, kita ambil dari oddsman B2. 2/8 ditambah 2 sama dengan 2/10. Sama dengan kita sederhanakan jadi 1/5. Jadi proporsi strategi player 1 3/5 itu dinamakan strategi 1 dan 2/5 strategi 2. Player 2 4/5 dinamakan strategi 1 dan 1/5 adalah strategi 2. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mix strategi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung value of game. Ini udah ada soal yang tadi. Cara menghitungnya yaitu cukup mudah dengan mengalihkan informasi kolom yang ada di sini di B1 dengan oddsman yang ada di sini. Dengan menggalikan 7 dikali 6 plus 5 dikali 4 per 6/4. Ditemukan hasilnya yaitu 42 plus 20 per 10 sama dengan
62 per 10 dan hasilnya 6,2. Ini adalah value of games. Namun kita dapat memastikan kembali bahwa value of game tidak salah dengan menggunakan elemen baris yang ada di sini, elemen baris A1 dan outmans yang ada di sini. Caranya sama dengan mengalihkan 7 dikali 8 plus 3 dikali 2 per 8 plus 2. Hasilnya yaitu 56 ditambah 6 plus 10 sama dengan 62 per 10 dan hasilnya 6,2 sama. Berarti dapat disimpulkan bahwa ini value of game-nya. Dan tidak lupa kita memberi kesimpulan, yaitu dengan menggunakan strategi campuran, player 1 akan melakukan strategi A1 dan A2 dengan proporsi 3/5 dan 2/5. Sementara player 2 akan melakukan strategi B1 dan B2 dengan proporsi 4/5 dan 1/5. Adapun nilai permainan yang didapatkan adalah sebesar 6,2. Selesai berarti ya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang penyelesaian mix strategi with dominance education method. Nah, kita lanjut ke slide penyelesaian mixed strategi with dominance education method. Nah, dominance education method adalah suatu permainan di mana seorang pemain mempunyai lebih dari 2 pilihan strategi. Nah, sementara lawannya hanya terbatas pada 2 pilihan yang diberi simbol permainan 2xm atau mx2 untuk mengubahnya menjadi 2x2. Nah, kita menggunakan metode strategi dominasi, yaitu dengan mereduksi. Yang pertama, baris yang didominasi oleh baris lain, yang kedua kolom yang mendominasi kolom lain. Nah, di sini kita terdapat ada payoff metriknya, ada player A dan player B. Nah, di player A kita mendapatkan 3 baris kolom dan di player B kita mendapatkan 4 baris kolom. Nah, di mana yang A1 itu terdapat 7, min 5, 5 dan 6. Nah, di A2 terdapat min 6, 7, 6, 7. Yang di A3 terdapat 6, min 6, min 5 dan 5. Nah, di sini kita akan mencari sumnya. Kita lihat di baris kolom yang pertama, yaitu 7 min 5 plus 5 plus 6 itu hasilnya 13. Di baris kolom yang kedua, min 6 plus 7 plus 6 plus 7 itu hasilnya 14. Nah, di baris kolom A3 yaitu 6 min 6 min 5 plus 5 itu hasilnya 0. Nah, di sini kita akan mencari nilai yang terkecilnya atau hasil yang terkecilnya antara 13, 14 dan 0. Itu pilihan terkecil adalah 0. Tetapi kita tidak bisa langsung mencoretnya. Kita akan mencari apakah benar A3 itu mendominasi kolom lain. Nah, kita lihat ke kolom A1, apakah besar 7 daripada 6? Ya, lebih besar 7. Nah, kita ke kolom yang kedua, apakah besar min 5 daripada min 6? Iya, lebih besar min 5. Nah, ke kolom selanjutnya, apakah lebih besar 5 daripada min 5? Ya, lebih besar 5. Dan kolom selanjutnya, apakah besar 6 daripada 5? Nah, jelas lebih besar 6. Nah, jadi di sini kita sudah menemukan A3 mendominasi A1 ya. Jadi terdapat A1 ini lebih besar daripada A3. Nah, jadi kita bisa langsung mencoretnya. Nah, selanjutnya di player B ini karena ada 4 kolom, nah kita akan mereduksinya menjadi 2 kolom. Pertama-tama kita mencari sumnya. Di B1 itu terdapat 7, min 6 dan 6. Yang di B2 itu terdapat min 5, 7, min 6. Di B3 itu terdapat 5, 6, min 5. Di B4 itu terdapat 6, 7, dan 5. Nah, kita akan mencari sumnya. 7 min 6 plus 6 yaitu hasilnya 1.
Di B2 yaitu min 5, 7, min 6 itu hasilnya 2. Di B3 yaitu 5, 6, min 5 itu hasilnya 11. Di B4 6 plus 7 plus 5 itu hasilnya 13. Nah, di sini kita akan mencari yang terbesarnya. Di antara 1, 2, 11, dan 13 kita akan mencari jumlah terbesarnya. Nah, ya di sini terdapat jumlah terbesarnya adalah 13. Nah, kita lihat apakah B4 itu mendominasi kolom-kolom lainnya. Nah, kita lihat di B1 apakah lebih besar 7 daripada 6. Oh tidak, di sini artinya B4 ini lebih kecil daripada B1, itu artinya tidak mendominasi. Nah, kita lihat ke B2 yaitu apakah lebih besar B4 daripada B2. Nah, di sini di B4 terdapat 6, di B2 terdapat min 5. Nah, apakah lebih besar 6 daripada min 5? Nah, iya lebih besar 6 daripada min 5. Nah, tapi kita tidak bisa langsung mengambil keputusan. Kita lihat ke kolom selanjutnya. Apakah 7 lebih besar daripada 7? Nah, di sini adalah sama. Nah, jadi kita bisa mereduksinya karena B4 ini mendominasi ke B2. Nah, di sini kita bisa mengatakan sama apabila dia lebih besar ataupun sama. Nah, jadi bisa kita katakan B4 itu mendominasi B2. Nah, kita ini bisa mereduksinya atau menghilangkannya. Nah, sekarang kita akan mencari atau akan mendominasi kolom lainnya, yaitu pertama kita lihat dulu di perjumlahannya. Yang paling besar yaitu 11 ya. Di 11 ini terdapat di kolom ketiga yaitu B3 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mendominasi ke kolom lainnya. Kita lihat ke B1, apakah benar 5 lebih besar dari 7? Tidak. Nah, jadi artinya tidak bisa B3 mendominasi ke B1. Nah, di sini kita lihat lagi di B2, apakah benar 5 lebih besar daripada min 5? Ya, itu sudah besar 5 ya. Di kolom selanjutnya apakah besar 6 daripada 7? Oh tidak ya, jadi artinya tidak bisa mendominasi ke B2. Nah, tapi tidak apa-apa, kita akan mencari rata-rata B1 dan B2 agar kita bisa mendominasi kolom yang ada di B3. Nah, di sini kita akan mencari di A1 yaitu ada 7 min 5 dibagi dengan 2. Nah, di A2 ada min 6 plus 7 dibagi dengan 2. Nah, 7 min 5 dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 1. Nah, min 6 plus 7 dibagi dengan 2 yaitu hasilnya setengah. Nah, di kolom yang mendominasi B3 yaitu ada di A1 terdapat yang mendominasinya itu ada 5, dan di A2 yaitu 6. Nah, ini adalah rata-rata dari B1 dan B2. Nah, sekarang kita akan bandingkannya dengan B3. Nah, di baris A1 B3-nya adalah 5, dan di baris A2 B3-nya adalah 6. Kita akan mencari B3 ini apakah mendominasi dengan rata-rata B1 dan B2. Nah, kita lihat 5 apakah lebih besar daripada 1? Benar ya, yang lebih besar adalah 5. Ya, artinya 5 mendominasi dengan 1 gitu. Nah, kita lihat yang di A2, apakah benar 6 mendominasi setengah? Benar ya, karena 6 lebih besar daripada setengah, artinya B3 mendominasi rata-rata B1 dan B2. Nah, artinya sekarang kita bisa menarik atau mereduksi kolom di B3. Nah, gitu. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan reduksi hingga tersisa 2 kolom. Nah, jadi kita sudah mendapatkan matriks 2 kali 2. 2 strategi A dan 2 strategi B. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari oddmans-nya. Nah, di sini kita akan mencari selisihnya ya. Di A1 dan A2, di B1 dan B2. Nah, terlihat di A1 7 min 5 itu selisihnya 12, tapi kita tidak menuliskannya di samping atau di baris kolom 1, tapi kita akan membuatnya di baris kolom yang di A2. Jadi kita akan membuatnya itu menyerong gitu ya. Jadi kita akan menuliskannya di sini itu 12. Nah, kita lihat di A2 yaitu min 6 selisih dengan 7 yaitu 13. Nah, kita akan membuatnya serong yaitu di sini. Jadi di sini ya kita akan membuatnya 13 gitu. Di baris A1 kita akan membuatnya 13. Nah, selanjutnya kita akan mencari oddmans untuk yang kolom di B1 dan B2. Nah,
apakah selisih 7 berapakah selisih 7 dan min 6 ya selisih 7 dan min 6 yaitu 13. Nah jadi kita sama dengan di baris A1 dan A2 tadi, kita akan membuatnya kolom. Nah jadi 7 selisih dengan min 6 itu 13, kita akan membuatnya di kolom yang kedua, gitu lah, di sini 13. Nah kita lihat di kolom yang kedua min 5 dan 7, jadi kita akan membuatnya di kolom yang pertama itu 12. Jadi kita menjumlahkan itu atau membuatnya itu disilangin gitu, bukan sebaris tapi disilangin gitu, dibalikin gitu ya. Selanjutnya kita akan mencari penyelesaiannya ya, itu di sini P1 sama dengan, nah di sini terdapat penyebutnya 13, nah dibagi dengan pembilangnya 12, jadi 13 ditambah 12 gitu ya. Jadi P1 sama dengan 13 dibagi dengan 13 plus 12, yaitu hasilnya 13 per 25. Nah untuk yang di baris yang kedua juga yaitu sama, P2 sama dengan 12 itu penyebutnya, pembilangnya juga 12. Nah jadi 12 dibagi 13 plus 12, hasilnya adalah 12 per 25. Nah untuk yang di B1 dan B2 ini sama ya, Q1 jadi 12 untuk penyebutnya ini ada 12. Nah plus 13, nah jadi 12 dibagi 12 plus 13, hasilnya adalah 12 per 25. Nah untuk di Q2 nya ada 13 dibagi 12 plus 13, hasilnya 13 per 25. Nah di sini dapat kita simpulkan player A yaitu mempunyai 13 per 25 untuk strategi 1 dan 12 per 25 untuk strategi 2. Nah di player B terdapat 12 per 25 untuk strategi 1 dan 13 per 25 untuk strategi 2. Nah gitu. Baik, terima kasih. Ini sebelumnya sama aja yang seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Kita akan mencari value of game-nya atau nilai permainan. Nah, nilai permainannya kita cari dari elemen dari B1 ya dulu ya. B1 itu 7 per 6 sama. Jadi 7 dikali 3 ditambah yang ini min 6 dikali 12 dibagi odd match-nya ditambah ini 13 ditambah 2. Nah, sama dengan ini deh. Sama dengan 91 dikurang 72 dibagi 25 sama dengan 19 per 25 atau sama dengan 0,76. Nah, kalau untuk elemen selanjutnya ini yang baris 7 dikali 5 7 dikali min 5 ditambah 12 7 kali 12 7 dikali 12 ditambah min 5 dikali 13, dan untuk pembagiannya 12 ditambah 3 sama dengan 84 kurang 65 dibagi 25, 19 sama dengan 19 per 25 atau 0,76. Nah itu yang kita dapat nilai permainannya ya setelah menggunakan mixed strategy with dominant education methods ya. Nah kesimpulan yang kita dapat setelah menggunakan strategi campuran dengan menggunakan dominance education method, PTA akan melakukan atau player A akan melakukan strategi A1 dan A2 dengan proporsi 13 per 25 dan 12 per 25. Sementara PTB atau player 2 akan melakukan strategi B1 dan B2 dengan proporsi 12 per 25 dan 13 per 25. Adapun nilai permainan yang didapat adalah sebesar 0,76. Nah, di sini sudah kita dapat nilai permainannya ya, teman-teman. Baiklah, teman-teman semua, itu tadi penjelasan hasil diskusi kami tentang teori permainan. Nah, buat teman-teman nanti yang punya pertanyaan, itu boleh ditanyain di kolom komentar yang udah kita buka. Nanti kita bakalan jawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk itu, saya selaku moderator ingin meminta maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam penyampaian. Saya minta maaf.
segitu dulu dari kami. Semoga teman-teman mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.